Fiona Afriani dengan NIM 1040425.072 kelas AB4902. Pada bagian pertama ini saya akan mengerjakan analisis dataset menggunakan fungsi if sesuai instruksi. Pertama, saya buka file Fiona data dari file CSV sudah saya import ke kolom A sampai M yang sesuai instruksi pada file. Sekarang saya akan mengisi bagian kolom N dengan rumus NIM saya itu 104425072. Lalu pada kolom O yaitu faktor NIM, saya mengambil 3 digit terakhir saya dengan NIM yaitu 072 yang mendapatkan dibagi 100 menjadi 0,72. Lalu selanjutnya pada kolom P yaitu perform score adalah sales amount dikali faktor NIM yang menghasilkan jadi untuk rumusnya itu adalah sales amount dikali faktor NIM. Selanjutnya yaitu pada bagian Q adalah rumusnya yaitu if dalam kurung P lebih dari 5000 titik koma excellent titik koma if P lebih dari 3000 titik koma good dalam kurung if P lebih dari 1500 average dan below average. Selanjutnya pada kolom R yaitu profit per unit, yaitu adalah unit price dikurang unit cost. Di unit price nya dikurang unit cost. Selanjutnya adalah yang S, kolom S yaitu total profit adalah rumusnya itu profit per unit dikali quantity sold. Profit per unitnya dikali quantity sold. Selanjutnya pada kolom T yaitu profit kategori, rumusnya itu adalah if dalam kurung total profit lebih dari 1000 high profit titik koma if total profit lebih dari 500 lalu medium profit low profit yang menghasilkan high profit karena di sini jawabannya itu ada lebih dari 1000 jadi hasilnya itu high profit. Ini pada kolom U yaitu diskon kategori dengan rumus if diskon sama dengan 0,15 high diskon, if diskon lebih dari 0,5 medium diskon dan if diskon lebih dari 0 low diskon dan no diskon. Ini ada no diskon dan juga high diskon untuk hasilnya. Untuk yang kolom P yaitu sales priority, rumusnya adalah if and produk kategori dengan electronics titik koma quantity sold lebih dari 30 sales channel dengan online titik koma priority A. Lalu if and or produk kategori dengan furniture produk kategori elektronik titik koma quantity sold lebih dari 20 priority. Lalu untuk W terakhir yaitu bonus amount dengan rumus
if dalam kurung N lalu Q excellent customer type returning titik koma high profit titik koma sales amount dikali 0,15 titik koma if dalam kurung N dalam kurung Q excellent customer type new customer titik koma sales amount kali 0,1 if dalam kurung N dalam kurung or good excellent titik koma payment method and cash payment titik koma sales amount dikali 0,08 if dalam kurung N Q good titik koma high profit titik koma sales amount dikali 0,6 if average sales amount dikali 0,03 sales amount dikali 0,01 lalu di rumusnya di copy ke 1000 baris lalu simpan. Baik, selanjutnya saya lanjut ke bagian kedua yaitu menggunakan fungsi follow up dan juga follow up. Maka pertamanya saya buka file terlebih dahulu. Di sini terdapat ada bagian kolom kode, negara, produk, segmen, harga barang dan penjualan yang harus diisi. Sini dapat kolom B yaitu bagian negara yang harus diisi sebelumnya. Lalu ada produk juga segmen juga yang harus diisi. Terus harga barang dan juga penjualan. Nah, untuk bagian negara itu rumusnya adalah full up dalam kurung left dalam kurung A2 yang terdapat pada kode titik koma 2 lalu pada bagian dolar ini tuh merupakan kolom bagian kode negara yang diblok lalu klik FN F4 yang menghasilkan dolaran lalu titik koma 2 titik koma 0 enter dan mendapatkan hasil. Nah, selanjutnya bagian produk yaitu ada sama dengan full up dalam kurung mid dalam kurung A2 sebagai kode titik koma 3 lalu dolar ini terdapat pada bagian mahasiswa dengan NIP genap. Kenapa? Karena diambil dari angka NIM dan angka NIM kebetulan genap, jadi saya mengambil dengan yang genap. Akhirnya terus klik FN F4 lalu dolar titik koma 2 dan titik koma 0. Selanjutnya bagian segmen seperti biasa rumusnya sama dengan full up dalam kurung right buka kurung A2,1 lalu di blok bagian kode segmennya klik FN F4 titik koma 2 titik koma 0 enter. Lalu bagian kolom G itu harga barang adalah sama dengan full up buka kurung mid buka kurung A2 titik koma 3 tutup kurung lalu di blok kembali bagian mahasiswa dengan NIM genap titik koma 3 titik koma 0 enter. Bagian penjualan H yaitu penjualan adalah dari sama dengan F2 dikali G2. F2 nya itu terdapat pada jumlah barang yang dikali dengan G2 yaitu harga barang lalu dikali dengan 2%. Kenapa? Karena diambil dari angka terakhir NIM yaitu dengan NIM saya yang terakhir yang 2 jadi 2%. Enter dan hasil segini. Selanjutnya pada bagian total penjualan ini dengan rumus sama dengan sum buah kurung H di koma H81 jadi H2 itu dari penjualan yang 2 lalu di koma dengan di blok sampai H81 jadi. Nah, untuk rata-rata penjualannya juga sama dengan average sama dengan H2 di blok sampai H81 juga jadi H2 di blok sampai H81. Untuk penjualan terbesarnya juga sama hanya dengan awalannya itu sama dengan max
buka kurung H2 di blok sampai H81. Lalu penjualan terkecilnya juga sama, namun diawali sama dengan min buka kurung H2 di blok sampai H81. Lalu saya import file employee data ke dalam Excel ini. Setelah itu saya juga filter kolom departemen, research development, lalu environment satisfaction sama dengan 1, dan job satisfaction 1 juga secara bersamaan. Dan saya memberikan judulnya dengan RD Low Satisfaction. Setelah itu saya kembali ke employee data, lalu memfilter kembali di bagian departemen ini dengan sales, lalu bagian job role-nya juga saya ganti ubah dengan sales representative. Lalu untuk age-nya juga dikurang 30 tahun, difilter, lalu dengan nama worksheet-nya onsite campus fair rate. Baik, di bagian ketiga ini saya membuat pivot table dan juga pivot chart dari dataset di bidang manajemen bisnis. Pertamanya saya klik file terlebih dahulu. Baik, pada dataset yang saya gunakan ini berasal dari situs Kaggle ya. Saya pilih data penjualan atau data manajemen ini yang memiliki kolom seperti produk, wilayah, dan total penjualannya. Langkahnya saya membuat pivot table dengan cara klik insert, lalu klik pivot table, dan hasil klik OK, dan akan langsung otomatis terbuat pivot table. Untuk bagian pivot chart-nya juga langsung di bagian insert, klik pivot chart, bagian kolom langsung otomatis membuat pivot chart-nya. Saya juga ingin menjelaskan sedikit insight yang bisa saya simpulkan adalah, jadi produk elektronik memberikan kontribusi tertinggi terhadap total penjualan, sedangkan wilayah tertentu memiliki penjualan terendah sehingga perlu strategi promosi tambahan. Dengan demikian, penjelasan dari proses pengerjaan proyek satu aplikasi komputer dan pemrograman dari saya. Terima kasih.